Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto, Guru PAI. Kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah kitab kecil, di mana kitab ini belajar tentang adab dan etika. Kitab itu berjudul Ngudi Susilo. Mari kita kupas. Kitab Ngudi Susilo merupakan kitab karangan Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Sebagaimana dalam cover buku ini tertulis Syair Ngudi Susilo. Ngudi artinya mencari atau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, sementara Susilo artinya adalah budi pekerti atau tata krama. Ngudi Susilo adalah berupaya sungguh-sungguh melaksanakan budi pekerti yang baik. Seka pitedah kanthi terwilo, dengan petunjuk yang jelas, dening oleh Kiai Bisri Mustafa Rembang. Kitab ini sangat kecil dan hanya terdiri dari 16 halaman. Dari 16 halaman ini ada 160 bait, dan kitab ini ditulis oleh Kiai Haji Bisri Mustafa, muasis atau pendiri dari Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin di Rembang pada tahun 1373 Hijriah, atau kalau Masehi adalah kurang lebih 1954 Masehi. Nah, di kitab ini memang Kiai Haji Bisri Mustafa menyampaikan tentang adab dan tata krama. Setidaknya di dalam kitab ini, dalam syair dan bait ini, Kiai Haji Bisri Mustafa membuat 9 tema. Yang pertama adalah muqaddimah, yang kedua adalah membagi waktu, yang ketiga adab di tempat belajar, yang keempat adab ketika pulang belajar, yang kelima adab di rumah, yang keenam adab kepada guru, yang ketujuh adab kepada tamu, yang kedelapan sikap dan tindakan, dan yang kesembilan adalah tentang cita-cita yang mulia. Sangat menarik di bab terakhir yang tentang cita-cita mulia, bahwa Kiai Haji Bisri Mustafa sedikit menyinggung tentang politik agar kita umat muslim berani menjadi seorang pemimpin, tidak hanya menjadi pengikut saja. Ini mungkin bisa dimaklumi pada zaman itu. Kiai Haji Bisri Mustafa menulis kitab ini pada tahun 1954. Berarti kalau di Indonesia saat itu adalah persiapan untuk pemilu tahun 1955. Maka pantas kalau dalam kitab kecil ini beliau sedikit menyinggung tentang cita-cita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pejabat, agar tidak selalu mengekor pada orang-orang. Seperti biasa, kitab kecil Pondok Pesantren ini ditulis dalam huruf Jawa Pegon. Huruf Jawa Pegon, huruf Arab Pegon, alias bahasa Jawa tapi ditulis dengan huruf Arab, sehingga mungkin bagi sahabat-sahabat sekalian yang nggak bisa bahasa Jawa akan bertanya-tanya terjemahannya. Nah, tapi sekali lagi nggak usah khawatir. Setelah ini nanti sahabat sekalian bisa saksikan Ngudi Susilo yang kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sangat layak untuk dibaca, sangat layak untuk dipelajari, terutama bagi anak-anak muda, bagi pemula-pemula pembelajar, agar selalu mengerti etika, mengerti tata krama, dan selalu ngudi susilo. Demikian kitab Ngudi Susilo ini kita kupas. Setelah ini bisa kita saksikan Ngudi Susilo terjemahan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan terjemah Ngudi Susilo bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Salatullahi malahat kawakib ala ahmadu khairi man rakiban najaib. Ini syair untuk semua putra-putri, menjauhkan tingkah laku tak terpuji, serta menerangkan budi yang berharga untuk menempuh jalan menuju surga. Semenjak anak berumur 7 tahun, harus diajari aturan yang santun. Harus sayang ke ibu yang merawatnya, pada ayah yang telah menyayanginya. Pada ibu dan ayah selalu membantu, janganlah berlaku kasar lagi kaku. Perintah ibu dan ayah segera lakukan, jangan bantah dan janganlah kamu enggan. Rendah hati pada orang lebih tua, jangan kamu berbuat semena-mena. Berbicara halus jelas serta sopan, jangan kasar, jangan ngumpat kayak preman. Jika orang tua duduknya di bawah, kamu jangan duduk di atas dan pongah. Jika orang tua tidur, jangan ribut. Jika membaca, pelankan dengan lembut. Jika kamu berjalan lewat depannya, harus permisi dan merendah darinya. Jika ayah ibu marah, baik diam, jangan ikut marah, jangan bicarakan. Bab membagi waktu. Jadi anak harus pandai bagi zaman, jangan main terus sampai lupa makan. Waktu sholat tiba, jangan tunggu perintah. Sholat jangan merasa enggan, segeralah. Saat mengaji dan sekolah belajar, semua ditaati dan jangan dilanggar. Jelang subuh segera bangun lalu mandi, berwudu sholat khusyuk dan dihayati. Usai sholat lakukanlah kegiatan yang manfaat, misal menyapu halaman. Tak ada kegiatan ya baca Quran, walau sedikit jadikan kebiasaan. Ngaji siang atau petang semuanya, tata krama dan adabnya sama saja. Bab dalam belajar. Jika pergi belajar ke sekolahan, bersiap rapi dan jaga kebersihan. Lalu pamit ibu ayah, ucap salam. Jawab ibu ayah, waalaikumsalam. Uang saku
banyak sedikit diterima, agar nanti jadi orang yang utama. Belajarlah tekun penuh perhatian, menerima ilmu sangat dipentingkan. Jangan mengantuk, jangan pula bercanda. Saat istirahat boleh sekedarnya. Dengan kawan jangan bengis, jangan culas. Nanti dijuluki orang tidak waras. Bab pulang usai belajar. Usai sekolah segera lekas pulang. Jangan main tunggu rasa lapar datang. Sampai rumah lalu berganti pakaian. Harus tertib, rajin, rapi, beraturan. Bab adab di rumah. Dengan kerabat dan teman rukun harus. Jangan seperti kucing berebut tikus. Jadi orang tua harus sadar diri. Orang muda harus selalu menghormati. Jika punya orang tua yang berada, jangan merasa hebat dari lainnya. Pangkat dan harta itu takkan abadi. Berilmu pun berubah silih berganti. Saat berjumpa dengan orang lainnya, harus ramah, tak cemburut, bak buaya. Bab terhadap guru. Pada guru harus taat dan berbakti. Semua perintah baik harus diikuti. Ajarannya dimengerti dengan benar. Nasihatnya diikuti dengan sadar. Sungguh-sungguh menghindari larangannya, agar kamu jadi orang yang berguna. Bab saat ada tamu. Saat ayah ibu menerima tamu, harus sopan di dalam tingkah lakumu. Jangan minta uang, minuman, makanan. Jangan rewel kayak orang kelaparan. Jika ada perlu harus sabar dulu, hingga tamu pulang baiklah bagimu. Saat semua sudah pulanglah tamunya, janganlah berebut sisa hidangannya. Kayak ikan suka berebut kotoran, dilihat orang sangatlah memalukan. Kecuali jika ayahmu menyeru, ini sisa dari alim ulamaku. Bagi rata dengan saudara semua, agar ikut jadi alim banyak harta. Niat harap berkah orang yang mulia, tak berniat rebut sisa makanannya. Bab sikap dan perilaku. Anak Islam
harus selalu waspada. Jangan terlena akibatnya kecewa. Belajar ilmu perlu tetapi budi adab Islam harus selalu ditekuni. Banyak anak pintar tapi tidak bagus. Buruk budi pekerti bersifat ketus. Pada orang tua tidak menghormati, merasa pintar tak ada yang menandingi. Katanya sekarang begitu caranya, bukan begitu intelek yang merdeka. Pakai belangkon, sorban, sarung dihinakan. Katanya ini bukanlah kemajuan. Lihat itu Pangeran Diponegara, Imam Bonjol Tengku Umar yang ternama. Semua membela bangsa dan negaranya, pakai baju budaya tetap perwira. Hina sorban berarti hina Imam Bonjol dan kawannya. Hai anakku, jangan tolol. Daripada gundul lebih baik bagus, pakai tutup kepala Raden Bagus. Sesekali pamer rambut ya bolehlah, tapi ingat budayamu di daerah. Kumpul orang muda beda kumpul kiai, pergi sholat beda dengan piknik pergi. Masak piknik gundul, sholat juga gundul, hadap orang tua gundul, kencing gundul. Anak Islam bercita-citalah luhur, agar dunia akhiratmu bisa makmur. Cukup ilmu umum dan ilmu agama, cukup dunia dengan ibadah padanya. Bisa memimpin saudara dan bangsanya menuju bangsa sejahtera dan mulia. Itu semua tidak mudah dilakukan jika dari kecil tak dipersiapkan. Cita-cita diraih janganlah surut, menuntut ilmu dan pekerti yang patut. Kita pasti ditinggalkan orang tua, tidak bisa, tidak pasti kita tua. Jika kita sudah sampailah waktunya, pasti kamu akan jadi pemimpinnya. Negaramu butuh menteri, butuh mufti, butuh hakim, panglima serta bupati. Butuh dokter, butuh ilmuwan yang pintar, ilmu agama yang nuntun jalan benar. Butuh banyak guru ulama mendukung, ikut ngatur negara telah tak terhitung. Itu semua siapa lagi yang lakukan, jika bukan
anak kita persiapkan. Kecuali kore langit kor melulu, selamanya menggembala megang cambuk. Kau rela selamanya naik pedati, hanya kursi empuknya yang dinikmati. Tak sempat menggembala naik pedati, asal cita-cita ilmu semangati. Nabi kita saat muda menggembala, akhirnya memimpin orang terwibawa. Abu Bakar hanya pedagang di pasar, namun atur masyarakat dengan benar. Ali Abu Thalib jual kayu bakar, tapi tangkas menjadi panglima besar. Wahid Hashim santri pondok tak sekolah, jadi menteri dengan lain tidak kalah. Semua tergantung pada cita yang luhur, dengan berpegang ilmu dan sikap jujur. Sampai sini akhir dari syair ini, 80 syair kurang sebiji. Moga-moga doa kita dikabulkan oleh Allah yang telah turunkan hujan. Dapat taufik serta mendapat hidayah, dunia dan akhirat sehat walafiat. Amin 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 falhamdulillahi rabbil alamin.